Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 94. Alasan. Di mana Arga sekarang? Tanya Edwin. Meskipun dirinya sudah tahu keberadaan Arga, namun Edwin tetap bertanya kepada Luna guna mengalihkan topik pembicaraannya. Arga sekarang sedang di Medan, Mas, jawab Luna. Apa dia lama di Medan? Tanya Edwin. Aku nggak tahu, Mas. Hanya saja, kata Arga, bila urusannya di Medan sudah selesai, dia akan langsung pulang. Arga di sana meresmikan perusahaan cabang yang mana? Tanya Edwin. Pria itu tahu sekarang Arga sudah semakin memperluas bisnisnya. Aku sekarang sudah tidak pernah lagi mengurusi masalah perusahaan. Semua urusan masalah perusahaan aku serahkan kepada Arga. Selama ini aku terlalu sibuk mengurus perusahaan yang telah ditinggalkan oleh suamiku, hingga aku melupakan kewajibanku dengan Sang Pencipta. Sekarang aku sudah tidak ingin lagi mengurus masalah perusahaan, dan aku memberikan semuanya kepada Arga. Aku ini sudah tua, sudah saatnya aku menikmati hari tuaku. Sekarang aku hanya fokus dengan mengikuti pengajian dan memperbaiki diri, Mas. Rasanya begitu sangat nyaman, tenang dan damai ketika kita mendekatkan diri kita kepada yang di atas. Luna tersenyum. Bagus kalau begitu, kamu jangan banyak pikiran dengan masalah yang kamu hadapi, ucap Edwin. Iya, Mas, alhamdulillah. Sekarang aku sudah merasa jauh lebih enak. Aku juga merasa tenang dan nyaman sekarang, jelas Luna. Bagaimana dengan Andrea? Kapan dia pulang ke Indonesia? Tanya Edwin. Aku belum bisa pastikan kapan Andrea pulang, karena dia di sana masih selesaikan S2-nya, jawab Luna. Edwin menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban Luna. Sudah malam, nggak enak terlalu lama di sini. Takut dimarahin warga, Edwin bercanda. Luna tersenyum saat mendengar ucapan Edwin. Mas pulang dulu, jangan nangis terus. Edwin menatap sendu Luna. Iya, Mas. Mas hati-hati, jawab Luna. Edwin menganggukkan kepalanya dan beranjak dari tempat duduknya. Nadira mengamati wajah suaminya. Hingga sampai saat ini dirinya masih mempertanyakan mengapa wajah suaminya tidak seperti wajah orang Indonesia pada umumnya. Rambut suaminya yang berwarna coklat, bola mata berwarna coklat, kulit berwarna putih bersih yang menunjukkan bahwa suaminya seperti wajah orang barat. Kenapa lihat habis seperti itu? Tanya Arga yang menyadari tatapan mata istrinya. Kenapa wajah Habi tidak seperti Mama? Tanya Arga. Enak aja ngomong, Arga berkata dengan sedikit mendorong kening istrinya dengan telunjuk jarinya. Nadira mengusap keningnya. Nadira memandang wajah suaminya. Dira nggak mungkin salah lihat. Habi nggak seperti wajah Mama. Nadira kukuh dengan pendapatnya. Papa Habi campuran Jawa dan juga Rusia. Jadi ceritanya, nenek itu menikah dengan kakek Habi yang orang Jawa, dan nenek menetap di Indonesia setelah menikah. Namun keluarga nenek itu masih di Rusia semua. Jadi karena itu, adik Habi yang paling kecil kuliah di Rusia, karena di sana keluarga dari papa, jelas Arga. Nadira yang baru saja mengetahui silsilah suaminya hanya menganggukkan kepalanya. Sudah, ayo tidur, besok kita jalan-jalan ke Danau Toba. Arga tersenyum dan memeluk tubuh istrinya. Iya, Bi, jawab Nadira. Apa anak minta Habi kunjungi lagi? Arga tersenyum dan mengusap paha istrinya. Mata Nadira terbuka lebar ketika mendengar ucapan suaminya. Baru saja selesai, Bi, ucapnya. Mana tahu aja dia pengen Habi lihat, jawab Arga. Dia marah, Bi. Katanya ini Habi nggak pandang hari, mau siang, malam, pagi, dan petang. Tetap aja ludahkan kepala dia. Nadira tertawa.
Arga tertawa mendengar ucapan istrinya. Dia senang, katanya dedinya suka kasih dia minyak rambut agar lahir rambutnya tumbuh hitam dan subur, jawab Arga. Nadira hanya tersenyum dan memeluk suaminya. Dengan cepat Nadira memejamkan matanya agar suaminya tidak meminta babak selanjutnya. Arga tersenyum ketika melihat istrinya yang sudah cantik dengan memakai dress selutut warna merah. Meskipun saat ini istrinya sedang dalam kondisi hamil, namun istrinya terlihat semakin cantik dan juga menggoda. Arga memandang jam yang melingkar di tangannya. Kita berangkatnya nanti aja ya, ini masih panas sekali di danau. Arga memandang istrinya. Nadira diam ketika mendengar ucapan suaminya tersebut. Tapi Dira sudah siap, Bi. Kata habis malam kita berangkat ke Danau Toba pagi-pagi. Tapi kenapa sekarang kita tidak jadi berangkat? Nadia bertanya setelah berpikir sejenak. Tadi kirain gak panas, tapi ternyata matahari cukup terik. Arga berkilah. Nadira tidak langsung percaya dengan apa yang diucapkan oleh suaminya. Ia harus membuktikannya sendiri. Dibukanya pintu kamar hotelnya, ia menuju ke teras. Sepertinya enggak, Bi. Nadira berdiri di teras balkon. Ia merasakan hembusan angin yang begitu sangat menyegarkan dengan kondisi cuaca yang sangat bersahabat. Bentar lagi panas ini, jadi nanti saja kita ke danaunya. Arga kembali mencoba bernegosiasi dengan istrinya. Bila tidak terlalu panas, kita bisa puas di sana. Kita nanti juga akan berkunjung ke Pulau Samosir, bujuk Arga. Oh gitu ya, Bi, ucap Nadira. Iya, Arga tersenyum tipis. Ya sudah kalau gitu, tapi Dira pengen pergi sekarang, Bi, jawab Nadira yang sudah menunjukkan bibirnya yang kecil ke depan. Iya, nanti saja kita perginya. Arga tersenyum penuh kemenangan. Pria itu mengangkat dress yang dipakai oleh istrinya ke atas. Habi mau ngapain? Tanya Nadira yang membesarkan matanya. Ya lihat anak lah, jawab Arga. Nadira dia memandang wajah suaminya. Dirinya sekarang mulai memahami bahwa suaminya sengaja mencari alasan untuk bisa seperti ini. Arga tidak menghiraukan wajah istrinya yang cemberut. Pria itu tetap menjalankan apa yang ingin menjadi tujuan utamanya. Habi nggak jujur sama Dira, ucap Nadira. Enggak kok sayang, ini beneran, jawab Arga yang sudah mulai sibuk dengan mencium leher istrinya dan juga daun telinga istrinya. Tempat ini merupakan bagian yang paling sangat disukai oleh istrinya. Nadira sudah tidak berkata apa-apa lagi. Dirinya seakan pasrah dengan apa yang telah dilakukan oleh suaminya. Bi, habis ini kita ke danau ya, pinta Nadira. Iya sayang, jawab Arga yang tersenyum dan menggendong tubuh istrinya. Kenapa enggak di atas tempat tidur seperti biasanya, Bi? Nadira bertanya ketika suaminya membawa dirinya ke sofa yang berukuran besar yang ada di dalam kamarnya. Suaminya duduk di sofa sedangkan dirinya berada di atas pangkuan suaminya. Biar punya gaya baru, jawab Arga yang tersenyum. Nadira tidak memahami apa-apa, hanya menganggukkan kepalanya. Nadira mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh suaminya. Habis sekarang ya, kata Nadira ketika dirinya sudah tidak sanggup menghadapi hasrat yang dimiliki oleh suaminya. Apa sudah capek? Tanya Arga. Nadira menggigit bibir bawahnya dan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya sudah lemas oleh perbuatan suaminya. Arga tersenyum dan merubah posisi istrinya yang awalnya di atas pangkuannya, kini merubah posisi. Pria itu selalu merasakan ingin akan rasa yang diberikan oleh istrinya tersebut. Nadira tersenyum ketika suaminya menyelesaikan permainannya. Mandi lagi, ucapnya mencubit pinggang suaminya. Iya, kita mandi lagi, kemudian turun sarapan dan ke danau, ucap Arga yang tersenyum mencium perut istrinya. Habi ngeselin, Nadira tertawa ketika suaminya mengangkat tubuhnya dan membawanya ke kamar mandi. Kita ini lagi bulan madu sekalian kerja, jadi dapatnya dua, dapat uang dan dapat enak juga, jawab Arga yang tersenyum genit.
Nadira hanya tertawa ketika mendengar alasan dari suaminya tersebut. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.